nggak tahu kenapa Kak Fitrinya ini tuh masih aja gitu loh, masih aja terus menghantam. Memang nggak tahu ya, ini tuh memang pengalihan isu atau memang Kak Fitrinya udah kayak enek aja gitu. Fitri Salhuteru kembali tidak tinggal diam di Hina Miskin dan sudah tidak memiliki tas branded lagi oleh Nikita Mirzani dan teman-temannya. Fitri Salhuteru melalui unggahan Instagram story-nya lantas memamerkan koleksi tas brandednya yang tertata rapi dalam lemari rak ukuran besar di rumahnya. Fitri Salhuteru mengaku sebenarnya dirinya tidak suka pamer barang mewah di media sosial. Namun Fitri merasa tidak bisa tinggal diam lagi dengan ulah Nikita Mirzani dan gengnya yang menghinanya miskin. Fitri Salhuteru mengaku tidak masalah dihina miskin, tapi dirinya tidak bisa diam lagi melihat ulah Nikita Mirzani. Menurutnya, Nikita Mirzani menghinanya begitu karena tidak bisa lagi meminjam koleksi tas brandednya. Karena itu, Nikita Mirzani marah dan menghinanya macam-macam. Tidak hanya pamer koleksi tas brandednya di rak, Fitri Salhuteru juga memperlihatkan tumpukan box Hermes yang belum dibukanya. Fitri menegaskan semua tas Hermes tersebut adalah miliknya pribadi dan bukan barang titipan. Fitri Salhuteru berdalih belakangan dirinya jarang memakai tas Hermes karena lebih menyukai pakai tas merek lokal yang dinilai lebih bagus. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dari kasusnya Nikita Mirzani sama Fitri Salhuteru yang dulunya deket dan sekarang berantem sampai kayak gitu, gue nggak mau lagi nih temenan sama orang ya, sama teman gue yang kalau misalnya janjian jam 1 misalnya, gue udah sampai sih nggak sampai nih telat, gue telepon, dia bilang udah kok ini udah jalan nih bentar lagi sampai. Padahal gue tahu dia baru banget mandi, belum make up, belum apa-apa. Terus dia bilangnya apa? Iya, udah jalan kok, ini bentar lagi sampai. Sampai kemana? Sampai gue emosi nungguin lu nyet. Udah, gue nggak mau deketan sama temen modelan gini, paham? Seliweran terus tentang Kak Fitri yang sekarang ini sudah banyak sekali speak up tentang Nikita Mirzani ya guys. Sebenarnya tuh ini belum mau aku bahas juga sih gitu. Karena ini kan diduga ini tuh Kak Fitri pengen kayak mengalihkan isu si Sahrul gitu kan. Soalnya nih, mohon maaf nih ya, Kak Fitri ini tantrum atau Kak Fitri ini berani speak up soal Nikita Mirzani ini setelah ada pengumuman Isa Zega atau Waria Isa Zega ini tersangka gitu guys atas 2 kasus penistaan agama sama pencemaran nama baik yang ada di Jawa Timur gitu kan. Nah ini baru tuh Kak Fitri kayak menggebu-gebu langsung kayak ya udah terabas aja gitu loh, kayak langsung menghajar gitu sih ya kayak Nikita Mirzani itu terus-terusan kayak dihantam gitu. Tapi untuk saat ini si Nikita Mirzani masih asoy aja ya guys, masih kayak belum gimana gitu. Pernah dibales sebelum dia liburan, kalau sekarang kan dia lagi liburan ya gitu. Nah tapi tuh nggak tahu kenapa Kak Fitrinya ini tuh masih aja gitu loh, masih aja terus menghantam. Memang nggak tahu ya, ini tuh memang pengalihan isu atau memang Kak Fitrinya udah kayak enek aja gitu ya guys. Tapi banyak juga nih yang netizen ini yang ke distract gitu loh. Soalnya kayak kemarin kan udah rame banget ya tentang Isa Zega tersangka, sudah pada seneng nih. Nah terus kayak ke distract dengan persoalan Kak Fitri sama Nikita Mirzani gitu. Tapi menurut aku sih berantemnya kurang seru Kak Fitri. Mending Kak Fitri kan suka boxing ya. Iya kan kayaknya kan beberapa kali lewat di story gitu kan. Kak Fitri ini kan dulunya suka banget olahraga boxing gitu. Mungkin sekarang masih suka kan gitu. Mending kering tinju aja Kak Fitri. Ya nggak sih? Udah kan selagi bisa ngebukin orang gitu ya, bisa ngegebukin orang, Kak Fitri juga bisa dapet cuan. Terus Kak Fitri juga nggak sia-sia gitu loh tenaganya gitu, tenaga dan energinya gitu kan. Mending kering tinju aja. Gimana guys? Kalian setuju nggak? Kak Fitri Salhuteru bertanding melawan Nikita Mirzani. Pasti rame banget. Pasti tiketnya sold out loh. Beneran. Iya nggak guys? Ayolah ya netizen, kita bahas tentang perseteruan antara Nikita dengan Fitri Salhuteru yang udah merebak kemana-mana. Di sini kalian pasti udah pada tahu ya kalau Nikita itu lagi berseteru dengan Sheila Sokkia dan Isa Zega ya. Dan ternyata Sheila Sokkia dan Isa Zega ini berteman dengan Fitri Salhuteru yang merupakan dulu teman dekatnya Nikita, tapi sekarang udah nggak lagi ya. Nih ya buktinya ya kalau Fitri Salhuteru itu berteman dengan Isa Zega, dan kalau
Panda itu merupakan asistennya dari Sheila Saukia. Ini aku ambil dari IG-nya Adoptif ya. Dan ternyata Dewi Persik juga ikut ya dalam arus perseteruan ini ya. Dan dia memihak kepada Fitri Saulteru. Tuh kan, jadi Nikita itu versus banyak banget. Nikita versus Fitri Saulteru, Sheila Saukia, Isa Zega, Dewi Persik, dan Ibu Nats. Nah, Ibu Nats ini siapa ya? Jadi Ibu Natasha ini merupakan istri dari Endar Priantoro ya, yang merupakan petinggi Polri ya. Tapi ibu ini pernah diusut ya kekayaannya oleh KPK. Nih ada beritanya. Ini ya, KPK telaah keterangan istri Endar soal asal-usul kepemilikan perusahaan. Dan ini tahun 2023 ya. Dan bapaknya ini pernah dicopot ya oleh Firly Bahuri, ketua KPK kita yang kemarin. Dan ini ya tanggapan dari Nikita untuk yang buat semua yang nyerang dia. Ini ya, Nikita itu lagi liburan ya. Dan ini kalian pause aja, baca aja, biar kalian tahu apa tanggapannya dari Nikita. Apakah Nikita akan tetap strong atau tumbang setelah masalah ini? Kita tunggu aja ya perkembangannya. Nongol nggak sih di FYP kalian perseturuan antara NM dan sahabatnya dulu nih, si FS. Ini aku nggak mau spill namanya ya, karena mereka berdua juga kayak gontok-gontokan siapa yang mau spill namanya dulu. Nah, ini aku juga ikutan nih. Aku cuma ngasih inisialnya doang, tapi kalian pasti tahu deh. Si NM ini merasa bahwa si FS ini tuh kayak mencampuri banget anaknya, sehingga anaknya tuh kayak tanda kutip membangkang gitu loh. Terus juga ada cerita juga ya dari NM kalau si FS ini tuh menganaktirikan anaknya ketika ulang tahun anaknya. Nah loh, sakit hati nih, akhirnya kan semuanya dikeluarkan nih oleh NM. Sebenarnya tuh dari tanggal lahir mereka berdua nih, dari NM dan FS tuh seperti apa sih? Aku juga sebenarnya itu penasaran gitu, karena kayaknya si NM ini kalau deket sama siapa kayak ujung-ujungnya berseteru gitu. NM lahir di tanggal 17 Maret 1986, sedangkan FS lahir di tanggal 11 Maret 1974. Ini aku udah rumuskan juga nih tadi. Kalau antara NM sama FS, di andai kata mereka itu adalah pasangan suami istri nih, di bawah 3 tahun sudah ada kode perceraian. Di atasnya itu ada kode misteri, emang rungsing bakalan hubungannya mereka berdua. Gitu ya, karena apa? FS ini tuh sebenarnya dia punya kode kayak mengayomi, kemudian juga sebenarnya tuh dia punya kode juga melindungi teman-temannya. Cuman ya, si FS ini tuh juga tipe orang yang mau kelihatan nih di mana-mana. Pokoknya gue harus jadi hero. Walaupun awalnya memang dia tulus ya, tapi lama-kelamaan kalau aku analisa dia tanggal lahir, lama-kelamaan tuh superhero-nya itu menjadi kayak butuh pengakuan gitu. Terus kalau aku analisa lagi nih dari tanggal lahirnya NM ya, NM ini tuh dia tuh sangat percaya. Dia tuh awalnya tuh pasti percaya banget dengan FS, dengan segala omongannya dan segala macam ya. Karena NM ini kan tipe dia sebenarnya tuh membutuhkan orang di sampingnya, walaupun walaupun nggak ngapa-ngapain, tapi dia butuh validasi gitu loh. Dan si FS ini memang orang yang selalu memvalidasi apapun yang NM pengen tahu. Atau misalnya NM ini dia pengen kayak mempunyai satu keputusan gitu ya, dia butuh orang lain untuk memvalidasi keputusannya itu. Dan ini dapat banget ketika di FS kemarin. Terus apa sih cikal bakal mereka berdua ini berseteru gitu ya? Kalau aku analisa di sini sebenarnya tuh hal awalnya tuh bukan dari permasalahan tentang anaknya dari NM ini guys, tapi dari lingkaran pertemanannya mereka. Ada indikasi kalau dari hasil analisa dari tanggal lahirnya ya, si FS ini tuh membicarakan kejelekan dari NM. Dan si NM ini nggak terima guys. Kok bisa sih orang yang gue percaya justru ngejelek-jelekin gue di circle-nya, di circle kita lagi. Tuh, dari situ cikal bakal perseteruan antara FS dan si NM ini. Makanya guys, kalau kita berteman tuh ya, udah deh, deket jangan terlalu deket, jauh jangan terlalu jauh. Karena kalau misalnya kita slack nih, clash, wah itu bakal sakit banget, deep banget. Dan akhirnya apa? Ada yang dendam, ada yang wah gimana caranya gue akhirnya ngedropin dia, ya kan? Gitu. Apalagi si NM ini tuh dia tipe kalau dia udah deket sama orang tuh dia nganggep banget dia sebagai family-nya.